Sengaja kupasangkan jam tangan ber-GPS di tangan suamiku. Saat ia pamit ke luar negeri dengan alasan dinas mendadak, kuantar ia ke bandara dengan senyuman. 1 jam kemudian, sinyal jam tangannya menunjukkan ia tidak terbang, melainkan bergerak menuju rumah sahabatku sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Suasana ruang makan malam itu terasa sedikit berbeda dari biasanya. Renita sedang menata piring-piring berisi lauk pauk kesukaan suaminya, ayam goreng mentega dan tumis kangkung, ketika suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7 malam. Wildan, suaminya, pulang tepat waktu. Namun, ada langkah kaki yang terdengar lebih ringan dan tergesa daripada biasanya saat Wildan memasuki rumah. Biasanya, Wildan akan menghempaskan tubuhnya ke sofa ruang tengah, melonggarkan dasi, dan mengeluh betapa macetnya jalanan ibu kota atau betapa melelahkannya tumpukan pekerjaan di kantor. Renita sudah hafal betul ritual itu. Namun kali ini, Wildan masuk dengan wajah yang cerah, meski ia berusaha keras menyembunyikannya di balik ekspresi serius yang dipaksakan. Ren, ada kabar mendadak dari kantor, ucap Wildan bahkan sebelum ia sempat mengganti pakaian kerjanya. Ia duduk di kursi makan, menatap Renita dengan tatapan yang sulit diartikan. Renita menghentikan tangannya yang sedang menuangkan air putih. Ia menatap suaminya dengan alis terangkat. Kabar apa, Mas? Kok kayaknya serius banget? Wildan menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar dibuat-buat di telinga Renita. Besok pagi aku harus berangkat ke Singapura. Ada proyek darurat yang harus ditangani di sana. Klien minta meeting langsung dan inspeksi lapangan. Bos menunjuk aku karena tim lain sedang sibuk semua. Singapura? Besok pagi. Renita mengulangi ucapan suaminya dengan nada tak percaya. Mendadak sekali, Mas. Bukannya biasanya kalau dinas luar negeri pengurusannya minimal seminggu sebelumnya? Paspor kamu juga rasanya ada di lemari laci bawah. Sudah lama nggak dipakai. Wildan tampak sedikit gugup. Namun ia dengan cepat menguasai diri. Ia mengambil sendok dan mulai mengambil nasi. Mencoba mengalihkan tatapan matanya dari istrinya. Ya namanya juga darurat. Ren. Namanya kuli korporat. Kita bisa apa kalau atasan sudah perintah? Tiket dan hotel sudah diurus sekretaris kantor. Aku cuma perlu bawa badan dan baju ganti. Mungkin sekitar 5 hari di sana. 5 hari. Renita bergumam. Naluri seorang istri memang tidak pernah bisa dibohongi. Renita merasa ada yang janggal. Biasanya, jika ditugaskan dinas keluar kota saja, apalagi mendadak, Wildan akan menggerutu sepanjang malam. Ia akan mengeluh malas packing, malas menghadapi klien yang rewel, atau malas meninggalkan kasur empuknya di rumah. Tapi malam ini, meskipun mulut Wildan berkata, lelah, dan terpaksa, mata suaminya itu berbinar. Ada antusiasme yang terpancar jelas di sana, seolah-olah ia bukan hendak pergi bekerja, melainkan hendak pergi berlibur. Gerak-geriknya pun lincah, tidak seperti orang yang keberatan dibebani tugas mendadak. Ya sudah kalau memang tugas kantor, jawab Renita tenang, menyembunyikan kecurigaan yang mulai merambat di hatinya. Habis makan, biar aku bantu siapkan koper kamu. Malam semakin larut. Wildan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Renita memanfaatkan kesempatan itu untuk membereskan pakaian kotor yang baru saja dilepas suaminya. Saat ia memungut celana bahan kerja milik Wildan yang tergeletak di atas keranjang cucian, tangannya meraba sesuatu di saku celana. Biasanya Renita akan langsung mengeluarkan isinya. Biasanya hanya recehan atau struk parkir, lalu memasukkan celana itu ke mesin cuci. Namun kali ini, jarinya menyentuh secari kertas yang teksturnya sedikit berbeda. Itu struk belanja, tapi kertasnya lebih tebal dan licin, khas struk dari butik atau toko barang mewah. Jantung Renita berdegup kencang saat ia membuka lipatan kertas kecil itu di bawah terangnya lampu kamar mandi tamu, agar tidak ketahuan Wildan. Matanya membelalak membaca rincian yang tertera di sana.
Struk pembayaran dari sebuah toko perhiasan ternama di salah satu mal besar di Jakarta Selatan. Tanggal pembeliannya adalah hari ini, saat jam istirahat kantor. Item yang dibeli adalah sebuah kalung emas putih dengan liontin berinisial R. Harganya cukup fantastis, setara dengan 2 kali gaji bulanan asisten rumah tangga mereka. R. Gumam Renita lirih. Tangannya gemetar. Nama dia memang Renita. Inisialnya R, tapi hari ini bukan ulang tahunnya. Hari ulang tahun pernikahan mereka pun masih 2 minggu lagi. Dan yang lebih mencurigakan, Wildan bukan tipe suami romantis yang suka memberi kejutan perhiasan tanpa alasan, apalagi di hari biasa. Terakhir kali Wildan membelikan perhiasan adalah 3 tahun lalu. Itu pun karena Renita yang meminta secara khusus. Apakah ini kejutan untuknya? Renita mencoba berpikir positif. Mungkin Wildan ingin memberikannya sebelum berangkat besok pagi sebagai permintaan maaf karena harus pergi mendadak? Namun, logika Renita menolak pemikiran itu. Jika ini untuknya, kenapa Wildan tidak memberikannya saat makan malam tadi? Kenapa struknya disembunyikan begitu dalam di saku celana dan bukan ditaruh di dompet? Dan liontin inisial R. Entah kenapa, firasat buruk menyelimuti hati Renita. Pikirannya melayang pada daftar teman-teman wanita Wildan, mencoba mencari siapa yang memiliki inisial R. Suara pintu kamar mandi utama terbuka membuyarkan lamunan Renita. Ia buru-buru memasukkan kembali struk itu ke saku celana Wildan, persis seperti posisi semula. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia melabrak sekarang hanya dengan bermodalkan selembar struk, Wildan pasti punya 1000 alasan untuk mengelak. Wildan bisa saja bilang itu titipan teman, atau memang kado untuk Renita yang belum sempat diberikan. Renita menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang memburu. Ia keluar dari kamar mandi tamu dengan wajah yang sudah ia atur setenang mungkin, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia melihat Wildan sedang berdiri di depan lemari, memilah-milah kemeja dengan semangat yang tidak bisa ditutupi. "Mas, koper yang ukuran kabin saja cukupkan untuk 5 hari?" tanya Renita datar. Iya, Ren. Yang kabin aja. Biar nggak ribet nunggu bagasi pas sampai Changi, jawab Wildan cepat. Changi. Batin Renita perih. Kita lihat nanti, apakah kamu benar-benar mendarat di Changi atau tidak. Malam itu, Renita tidur memunggungi suaminya. Matanya nyalang menatap kegelapan kamar. Di sebelahnya, Wildan sudah mendengkur halus, tidur dengan nyenyak seolah tanpa beban. Renita tahu, mulai besok pagi, ia tidak bisa lagi menjadi istri yang lugu. Ia harus menjadi detektif untuk rumah tangganya sendiri. Kabar dinas mendadak dan struk perhiasan itu adalah 2 keping puzzle yang harus ia satukan. Dan entah kenapa, nalurinya mengatakan bahwa gambaran utuh dari puzzle itu akan sangat menyakitkan. Pagi itu matahari bersinar cerah, kontras dengan mendung yang menggelayut di hati Renita. Sejak bangun tidur pukul 4 pagi, Renita sudah sibuk di dapur. Ia menyiapkan sarapan spesial, nasi uduk lengkap dengan semur tahu dan telur dadar iris, menu favorit Wildan. Ia ingin memastikan segala sesuatunya tampak sempurna, seolah ia adalah istri yang paling suportif di dunia yang merelakan suaminya pergi bertugas demi negara dan keluarga. Renita tahu, untuk menangkap basah seseorang yang licik, ia harus menjadi lebih cerdik. Ia tidak boleh menunjukkan emosi negatif sedikit pun. Kemarahan hanya akan membuat Wildan waspada. Sebaliknya, kasih sayang yang berlebihan akan membuat Wildan lengah. Wildan keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Kemeja biru muda yang sudah disetrika licin oleh Renita, dipadu dengan celana chino krem. Ia menyeret koper kabinnya ke ruang tamu. Aroma nasi uduk yang menguar dari meja makan membuatnya tersenyum lebar. "Wah, wangi banget, Bu. Tumben masak nasi uduk pagi-pagi," komentar Wildan sambil menarik kursi makan. Wajahnya tampak segar. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tertekan karena harus perjalanan bisnis mendadak. "Iya dong, Mas. Kan kamu mau pergi jauh. 5 hari pula. Jadi harus dikasih asupan gizi yang enak biar semangat kerjanya," jawab Renita sambil menyendokkan nasi ke piring suaminya. Senyumnya manis,
Namun matanya meneliti setiap inci ekspresi Wildan. Lagian, di Singapura nanti makanannya belum tentu cocok sama lidah kamu, kan? Wildan tertawa kecil, melahap suapan pertamanya. Kamu memang istri paling pengertian, Ren. Makasih ya. Saat Wildan asyik makan, Renita beranjak sebentar ke kamar tidur. Ia mengambil sebuah kotak persegi panjang yang dibungkus kertas kado berwarna biru tua. Di dalamnya tersimpan sebuah smartwatch atau jam tangan pintar keluaran terbaru yang harganya cukup menguras tabungan pribadi Renita. Ia sebenarnya membeli jam ini minggu lalu, berniat memberikannya tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka 2 minggu lagi. Namun, situasi mendesak ini memaksanya mengubah rencana. Jam tangan ini bukan lagi sekadar hadiah. Ini adalah alat pengintai. Renita kembali ke meja makan dan meletakkan kotak itu di samping piring Wildan. Wildan menghentikan kunyahannya. Loh, apa ini, Ren? Buka dong, pinta Renita lembut. Dengan tangan yang sedikit berminyak karena kerupuk, Wildan membuka bungkusan itu. Matanya berbinar saat melihat logo merek ternama di kotak jam tersebut. Wah, smartwatch seri terbaru? Ini serius buat aku. Iya, Mas. Itu hadiah anniversary kita. Aku kasih sekarang saja ya. Early anniversary gift. Ujar Renita sambil duduk di sampingnya. Ia menatap lekat mata suaminya. Biar nanti pas ketemu klien di Singapura, kamu kelihatan lebih keren dan berkelas. Masa suamiku meeting sama orang bule jam tangannya masih yang model lama? Wildan tampak sangat tersentuh. Rasa bersalah mungkin sempat mampir di hatinya sejenak. Namun tertutup oleh rasa bangga memiliki barang mewah baru. Makasih banyak ya, sayang. Kamu nggak perlu repot-repot padahal. Ini mahal banget loh. Nggak apa-apa, demi suami, kata Renita. Sini, aku pasangkan. Sekalian setting in biar langsung connect. Inilah momen kuncinya. Renita mengambil jam tangan itu. Semalam, saat Wildan tertidur pulas, Renita sudah membuka segel kotak itu diam-diam. Ia telah menyalakan jam tersebut, melakukan sinkronisasi awal, dan yang paling penting, ia menautkan perangkat itu ke akun email yang juga terhubung di ponsel pribadinya. Ia mengaktifkan fitur Find My Device dan berbagi lokasi real-time secara permanen tanpa notifikasi yang mencolok. Ia juga memastikan GPS dalam mode akurasi tinggi. Renita memasangkan jam tangan itu di pergelangan tangan kiri Wildan. Tali jam berwarna hitam matte itu tampak pas dan elegan. Nah, cakep banget, puji Renita. Oh iya, Mas. Fitur kesehatannya sudah aku aktifin semua ya. Jadi nanti bisa ketahuan kamu jalan berapa langkah, detak jantungnya berapa. Jadi kalau kamu capek, jamnya bakal ngasih tahu. Wildan mengagumi jam barunya, memutar-mutar pergelangan tangannya. Canggih, pas banget buat gaya nanti di sana. Dan satu lagi, Mas. Tambah Renita dengan nada manja yang dibuat-buat. Janji ya dipakai terus? Jangan dilepas-lepas. Biar aku merasa dekat terus sama kamu meskipun kamu lagi jauh. Wildan mengangguk mantap. Sama sekali tidak curiga. Ia merasa jam tangan itu hanyalah simbol cinta istrinya dan alat untuk menunjang penampilannya. Ia tidak sadar bahwa benda yang melingkar di tangannya itu adalah kuda Troya. Sebuah hadiah yang membawa kehancuran bagi kebohongannya. Pasti dong, Ren. Nggak akan aku lepas. Keren begini masa disimpan di tas. Jawab Wildan antusias. Renita tersenyum puas. Perangkap sudah terpasang. Ia tidak perlu menyewa detektif swasta mahal atau menguntit suaminya secara fisik yang berisiko ketahuan. Cukup dengan teknologi ini, setiap langkah Wildan akan terekam jelas di layar ponsel Renita. Jam berapa pesawatnya, Mas? Tanya Renita sambil membereskan piring kotor. Take off jam 10. Jadi kita harus jalan jam 7 biar nggak kejebak macet. Check-in dan imigrasi kan kadang lama. Jawab Wildan sambil melihat jam tangan barunya. Wah, fiturnya lengkap banget. Bisa baca pesan WhatsApp juga dari sini ya? Renita mengangguk. Iya, hati-hati ya pakainya. Itu barang mahal. Lebih mahal dari harga dirimu yang berbohong. Lanjutnya dalam hati. Setelah sarapan selesai,
Mereka bersiap-siap menuju mobil. Renita mengambil kunci mobil, bersikeras untuk mengantar suaminya sampai ke bandara. Kamu yakin mau antar? Nanti pulangnya sendirian loh, Bu. Tanya Wildan basa-basi. Nggak apa-apa, Mas. Sekalian aku mau belanja bulanan nanti pulangnya. Lagian kan aku mau memastikan suamiku berangkat dengan selamat. Jawab Renita. Di dalam mobil, selama perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Renita menyetir dengan tenang. Wildan duduk di sampingnya, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tersenyum menatap layar HP, lalu buru-buru mengubah ekspresinya menjadi datar saat menyadari Renita melirik. Koordinasi sama tim kantor. Alasan Wildan tanpa ditanya, seolah sadar gerak-geriknya mencurigakan. Sibuk banget ya, Mas. Komentar Renita singkat. Jangan lupa, nanti sampai sana kabari aku. Iya, pasti. Tapi mungkin nanti pas di pesawat aku matikan HP agak lama ya. Terus sampai sana mungkin langsung meeting. Jadi kalau aku slow response jangan marah ya. Wildan mulai membangun alibi untuk ketidaktersediaannya selama beberapa jam ke depan. Renita hanya mengangguk. Dalam hati ia tertawa miris. Wildan sedang menyusun skenario agar tidak diganggu saat sedang bersama selingkuhannya nanti. Renita membiarkan saja. Semakin Wildan merasa aman, semakin ceroboh dia nantinya. Tenang aja, Mas. Aku paham kok kesibukan kamu. Fokus aja kerjanya, biar cepat selesai dan cepat pulang. Ucap Renita dengan nada pengertian yang sempurna. Tangan kirinya memegang kemudi, sementara tangan kanannya sesekali mengelus lengan Wildan. Sentuhan itu terasa dingin bagi Renita, namun ia harus bertahan. Drama ini baru saja dimulai, dan ia memegang kendali penuh atas naskahnya tanpa sepengetahuan sang aktor utama. Jam tangan di pergelangan Wildan berkedip pelan, mengirimkan sinyal ping pertamanya ke server, memastikan bahwa target sudah terkunci. Renita melirik sekilas ke arah pergelangan tangan suaminya. Benda kecil itu akan menjadi saksi bisu kemana sebenarnya proyek darurat ini akan bermuara. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Renita. Jalan tol dalam kota cukup padat, dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang mengejar waktu. Di dalam kabin mobil yang sejuk karena pendingin udara, suasana justru terasa gerah dan penuh ketegangan yang tak kasat mata. Renita menyetir dengan fokus. Matanya lurus menatap jalanan aspal di depan. Namun, sudut matanya tak henti-hentinya mengawasi gerak-gerik Wildan di kursi penumpang. Sejak mobil keluar dari kompleks perumahan, Wildan tak lepas dari ponselnya. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, mengetik pesan demi pesan dengan kecepatan tinggi. Sesekali, keningnya berkerut, lalu sedetik kemudian bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang segera ia tahan. Masih koordinasi sama tim, Mas? Tanya Renita memecah keheningan. Suaranya terdengar santai, seolah hanya basa-basi istri yang bosan menyetir. Wildan tersentak kaget, seakan baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di paha dengan posisi terbalik. Iya, Ren. Ini anak-anak kantor nanya data terakhir buat presentasi nanti. Biasalah. Kalau bos nggak ada di tempat, mereka suka panik sendiri. Oh, kirain, sahut Renita pendek. Soalnya dari tadi kamu senyum-senyum sendiri. Aku pikir lagi nonton video lucu. Wajah Wildan sedikit memerah. Ia berdehem untuk menutupi kegugupannya. Enggak kok, ini ada teman kantor kirim stiker lucu di grup. Ya masa aku cemberut terus. Nanti stres duluan sebelum ketemu klien. Renita hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia mencibir. Teman kantor atau yang ada di struk belanja itu? Batinnya. Ia tahu betul kebiasaan Wildan. Jika urusan pekerjaan, wajah suaminya akan terlihat tegang dan serius. Jika ia tersenyum sambil mengetik cepat, itu artinya ada obrolan yang menyenangkan hati, dan biasanya itu bukan dengan atasan atau bawahan. Mobil mereka mulai memasuki area bandara. Papan penunjuk arah menuju Terminal 3 keberangkatan internasional sudah terlihat jelas. Renita mengarahkan mobilnya menanjak menuju area drop-off. Nanti kamu pulangnya hati-hati ya, Bu.
Langsung pulang aja. Nggak usah mampir-mampir kalau nggak penting. Jalanan lagi rawan, ujar Wildan tiba-tiba, mencoba menunjukkan perhatian layaknya suami yang siaga. Renita tersenyum tipis. Iya, Mas. Kamu tenang aja. Fokus sama kerjaan kamu di sana. Jangan mikirin rumah. Mobil berhenti tepat di lobi keberangkatan. Suasana bandara pagi itu cukup ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan koper besar, berpelukan perpisahan, atau terburu-buru mengejar jadwal penerbangan. Wildan melepas sabuk pengamannya. Ia menatap Renita sejenak, lalu mendekatkan wajahnya untuk mencium kening istrinya. Ciuman itu terasa hambar. Tidak ada kehangatan yang biasanya Renita rasakan dulu di awal pernikahan mereka. Ini hanyalah formalitas, sebuah adegan dalam naskah sandiwara yang sedang Wildan mainkan. Aku berangkat ya. Doain lancar, ucap Wildan. Pasti, Mas. Hati-hati. Kabari kalau sudah sampai. Jawab Renita. Wildan turun dari mobil, lalu mengeluarkan koper kabinnya dari bagasi belakang. Renita tidak turun. Ia hanya membuka kaca jendela. Wildan melambaikan tangan dengan gaya yang dibuat semanis mungkin, memamerkan jam tangan smartwatch baru pemberian Renita yang melingkar gagah di pergelangan tangannya. Dah, sayang, seru Wildan sebelum berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam terminal. Renita menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh dan hilang di balik pintu kaca otomatis. Senyum di bibir Renita seketika lenyap, berganti dengan tatapan dingin yang tajam. Ia menutup kaca jendela mobil, memblokir suara bising dari luar. Keheningan kembali menyelimuti mobilnya, tapi kali ini terasa lebih mencekam. Renita tidak langsung mengarahkan mobilnya keluar dari area bandara menuju jalan tol pulang. Sebaliknya, ia melajukan mobilnya perlahan menuju gedung parkir inap. Ia mengambil tiket parkir, lalu mencari tempat yang agak tersembunyi di lantai 2, di sudut yang tidak terlalu mencolok namun memiliki sinyal internet yang kuat. Setelah mematikan mesin mobil, Renita menyandarkan punggungnya ke jok. Ia menarik napas panjang, mencoba mengurai rasa sesak yang menghimpit dadanya. Rasanya ingin sekali ia menangis, berteriak, atau mengejar Wildan ke dalam sana dan menyeretnya pulang. Tapi ia tahu, air mata tidak akan menyelamatkan rumah tangganya, dan emosi hanya akan membuatnya kalah sebelum berperang. Ia mengambil ponselnya dari tas. Jantungnya berdegup kencang saat jari telunjuknya menekan ikon aplikasi pelacak bawaan smartwatch tersebut. Aplikasi terbuka, menampilkan peta digital wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Sebuah titik biru berkedip di layar. Di bawahnya tertulis nama perangkat, Wildan S. Watch. Status, online. Baterai, 98%. Titik itu berada di dalam area terminal. Renita memperbesar tampilan peta. Wildan tampaknya sedang berada di area check-in counter. Renita mengamati layar itu tanpa berkedip. Ia seperti seorang sniper yang sedang mengunci targetnya dari kejauhan. Ayo, Mas. Kita lihat sejago apa kamu berbohong. Gumam Renita lirih pada layar ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 8:15 menit. Pesawat Wildan, menurut pengakuannya, akan lepas landas pukul 10. Itu artinya masih ada waktu hampir 2 jam. Biasanya, penumpang tujuan internasional sudah harus masuk imigrasi. Di layar, titik biru itu bergerak pelan. Renita mengamatinya dengan saksama. Wildan bergerak menuju area keberangkatan? Atau tunggu. Titik itu bergerak ke arah toilet. Diam sebentar di sana, lalu bergerak lagi. Kali ini bukan ke arah gerbang imigrasi, melainkan ke arah coffee shop di area publik terminal. Renita mengerutkan kening. Masih sempat ngopi? Tanyanya sendiri. Ia menunggu. 15 menit berlalu. Titik biru itu masih diam di coffee shop. Renita membayangkan Wildan sedang duduk santai, mungkin memesan latte, sambil sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang memberi kabar pada selingkuhannya bahwa istri cerewet sudah pergi dan situasi aman. Renita membuka aplikasi maskapai penerbangan di ponselnya, mengecek jadwal penerbangan ke Singapura hari ini. Memang ada penerbangan pukul 10 pagi. Alibi Wildan cukup rapi. Ia memilih waktu yang masuk akal. Jika Renita mengecek jadwal pesawat,
Datanya valid. Tapi masalahnya bukan pada jadwal pesawatnya, melainkan pada penumpangnya. Setengah jam berlalu. Seharusnya Wildan sudah masuk ke area pemeriksaan keamanan kedua dan menuju imigrasi. Tapi titik biru di layar ponsel Renita masih setia berada di area publik, belum melewati batas restricted area. Perasaan Renita campur aduk. Ada bagian kecil dari hatinya yang berharap ia salah. Berharap bahwa titik GPS itu error, atau suaminya benar-benar masuk ke pesawat dan titik itu akan segera hilang karena sinyal terputus di udara. Jika Wildan benar pergi dinas, Renita akan merasa bersalah karena telah mencurigainya, tapi setidaknya rumah tangganya aman. Namun, jika titik itu tidak bergerak ke arah pesawat, maka kiamat kecil bagi pernikahan mereka benar-benar telah tiba. Renita tetap duduk diam di dalam mobilnya di parkiran bandara yang remang-remang. Matanya tak lepas dari layar ponsel, menanti vonis yang akan dijatuhkan oleh sebuah titik biru kecil. Ia tidak peduli perutnya mulai terasa lapar atau kakinya pegal. Ia sedang melakukan pengintaian paling menyakitkan dalam hidupnya. 1 jam telah berlalu sejak Renita meninggalkan Wildan di drop-off zone. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 9:15 menit. Matahari di luar sana semakin tinggi, namun di dalam mobil Renita, suasana terasa semakin dingin. Renita masih terpaku menatap layar ponselnya. Aplikasi pelacak itu masih menyala terang, menguras baterai ponselnya, tapi ia tak peduli. Titik biru bernama Wilderness Watch itu mulai menunjukkan pergerakan yang signifikan. Akhirnya bergerak, bisik Renita. Jantungnya berpacu lebih cepat. Jika Wildan benar-benar pergi ke Singapura, titik itu seharusnya bergerak menuju gate keberangkatan di ujung terminal, lalu diam di sana menunggu boarding. Namun, yang dilihat Renita justru sebaliknya. Titik biru itu bergerak cepat meninggalkan area coffee shop, tapi bukan menuju ke dalam, melainkan kembali ke arah pintu keluar kedatangan keberangkatan. Renita menahan napas. Mau kemana kamu, Mas? Titik itu terus bergerak. Kali ini kecepatannya meningkat, seolah Wildan sedang berjalan cepat atau setengah berlari. Titik itu keluar dari bangunan terminal utama. Renita memperbesar peta. Titik itu kini berada di area parkir mobil Terminal 3, area yang berbeda dengan tempat Renita memarkir mobilnya. Renita terhenyak. Wildan tidak membawa mobil. Dia diantar oleh Renita tadi. Lalu kenapa dia ke parkiran? Apakah dia memesan taksi online? Atau ada yang menjemputnya? Pikiran Renita berputar liar. Ia mencoba merasionalisasi keadaan. Mungkin Wildan ketinggalan sesuatu di mobil Renita dan sedang mencarinya? Tidak mungkin. Wildan tidak meneleponnya. Ponsel Renita sunyi senyap. Tidak ada panggilan masuk dari suaminya yang panik ketinggalan paspor atau dompet. Titik biru itu berhenti sejenak di satu titik di area parkir, lalu kembali bergerak. Kali ini gerakannya jauh lebih cepat dan stabil. Kecepatan pergerakannya di aplikasi melonjak naik. 20 km per jam. 40 km per jam. Dia naik mobil. Desis Renita. Tangannya gemetar memegang ponsel. Arah pergerakannya adalah kunci segalanya. Jika mobil itu bergerak memutar menuju landasan pacu atau area kargo, mungkin masih ada penjelasan logis terkait pekerjaan. Tapi tidak. Titik biru itu melaju pasti menuju gerbang tol bandara. Arah pulang ke Jakarta. Air mata yang sejak tadi ditahan Renita akhirnya luruh. Satu tetes jatuh membasahi layar ponselnya, tepat di atas peta digital yang menjadi saksi pengkhianatan suaminya. Firasatnya terbukti. Naluri istrinya benar. Wildan tidak pernah berniat terbang ke Singapura. Pesawat itu tidak pernah ada dalam rencananya. Tiket, paspor, koper, semuanya hanya properti panggung sandiwara untuk mengelabui Renita. Kamu jahat, Mas. Isak Renita pelan. Suaranya parau. Kamu tega bohongin aku demi perempuan lain. Renita menghapus air matanya kasar. Ia tidak boleh lemah sekarang. Fakta sudah di depan mata. Sekarang saatnya bertindak. Ia menyalakan mesin mobilnya. Suara deru mesin terdengar garang, seolah mewakili amarah yang mulai membakar hatinya. Ia melihat layar ponsel lagi.
Titik GPS Wildan sudah masuk ke jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, mengarah kembali ke kota. Renita segera memundurkan mobilnya keluar dari slot parkir, membayar tiket dengan tangan gemetar namun cekatan, dan tancap gas menyusul titik tersebut. Ia menjaga jarak. Ia tidak perlu melihat mobil yang ditumpangi Wildan secara fisik. Cukup memantau dari layar ponsel. Jarak mereka terpaut sekitar 5 kilometer. Cukup aman agar tidak ketahuan, tapi cukup dekat untuk memastikan Renita tahu persis kemana tujuan akhirnya. Di sepanjang jalan tol, pikiran Renita melayang pada kejadian tadi pagi. Betapa manisnya Wildan memuji nasi uduk buatannya. Betapa bangganya Wildan memakai jam tangan pemberiannya. Betapa meyakinkannya Wildan saat berpamitan. Semua itu palsu. Wildan pasti sedang tertawa sekarang, merasa menang karena berhasil menipu istrinya yang dianggap bodoh. Tertawalah selagi bisa. Mas, batin Renita perih. Kamu pakai jam tangan itu dengan bangga. Tanpa sadar kamu sedang menuntun aku ke sarang perselingkuhanmu. Ponsel Renita bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Wildan. Renita melirik sekilas saat mobilnya melaju di lajur tengah. Mas Wildan, sayang, aku sudah di pesawat ya. Ini mau dimatikan HP-nya. Pramugari sudah kasih peringatan. Doakan selamat sampai tujuannya. Love you, Bu. Renita tertawa sumbang. Tawa yang terdengar mengerikan di telinganya sendiri. Pesan itu dikirim saat titik GPS-nya jelas-jelas sedang melaju di tol Pluit dengan kecepatan 80 km per jam. Pesawat macam apa yang melaju di jalan tol? Renita tidak membalas. Ia membiarkan pesan itu centang dua abu-abu. Ia memang mematikan laporan dibaca. Biar Wildan berpikir Renita sedang sibuk belanja atau menyetir pulang. Mobil Renita terus melaju, mengikuti panduan dari titik biru di ponselnya yang diletakkan di holder dashboard. Wildan tidak menuju ke arah kantornya di Sudirman. Mobil yang membawa suaminya itu mengambil jalur lingkar luar, menuju arah Bekasi. Jantung Renita berdegup semakin kencang saat menyadari rute tersebut. Arah itu, daerah itu. Ia sangat mengenalnya. Itu adalah arah menuju kompleks perumahan tempat sahabat baiknya tinggal. Jangan bilang. Renita menggelengkan kepala, menolak percaya pada kemungkinan terburuk yang mulai muncul di benaknya. Nggak mungkin Risma. Risma itu sahabatku dari kuliah. Dia yang selalu dengar curhatanku soal rumah tangga. Dia janda terhormat. Nggak mungkin dia mau sama suami sahabatnya sendiri. Tapi titik GPS tidak bisa berbohong. Mobil Wildan keluar di pintu tol yang biasa Renita lewati jika ingin berkunjung ke rumah Risma. Mobil itu berbelok ke jalan utama, melewati pasar swalayan tempat Renita dan Risma sering belanja bareng, lalu berbelok masuk ke gerbang perumahan, Gria Asri. Dada Renita terasa sesak, seolah pasokan oksigen di dalam mobilnya menipis. Mobil Wildan terus masuk ke dalam kompleks, berbelok ke blok C. Renita hafal betul blok itu. Dan benar saja. Titik biru itu berhenti total. Diam tak bergerak. Renita menepikan mobilnya di pinggir jalan, sekitar 200 meter sebelum gerbang perumahan itu. Ia memperbesar peta di layar ponselnya sampai batas maksimal. Titik itu berhenti tepat di atas atap rumah nomor C12. Rumah Risma. Dunia Renita runtuh seketika. Langit-langit mobil seakan ambruk menimpanya. Bukan hanya dikhianati suami, ia juga ditusuk dari belakang oleh sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara kandung. Struk berinisial R, itu bukan Renita, tapi Risma. Renita memukul setir mobilnya sekuat tenaga. Brengsek, teriaknya, melampiaskan rasa sakit yang tak tertahankan. Air matanya tumpah ruah, membasahi pipi dan bajunya. Rasa sakit dikhianati suami memang perih. Tapi mengetahui bahwa wanita idaman lain itu adalah sahabat tempatnya berbagi keluh kesah, rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Jadi selama ini, saat Renita curhat tentang Wildan yang mulai dingin, Risma mendengarkan bukan untuk memberi solusi, melainkan untuk mencari celah. Saat Renita mengeluh Wildan sibuk, Risma diam-diam tersenyum karena Wildan sibuk bersamanya. Renita menatap layar ponselnya dengan nanar. Titik itu masih di sana. Mungkin Wildan sedang menurunkan koper dinas. Nya,
Disambut pelukan hangat Risma yang sudah menunggu di depan pintu. Mungkin mereka sedang menertawakan Renita yang lugu, yang mengantar suaminya ke bandara hanya untuk berbalik arah ke pelukan sahabatnya. Setelah 10 menit menangis terseduh-seduh, Renita menghapus air matanya. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan kini berubah keras. Rahangnya mengeras. Ia mengambil tisu, membersihkan sisa-sisa maskara yang luntur. Ia tidak akan masuk ke sana sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Kalau ia melabrak sekarang, mereka hanya akan malu sesaat, lalu mencari alasan atau bahkan kabur bersama. Renita ingin lebih dari sekadar pelabrakan. Ia ingin kehancuran total bagi mereka yang telah menghancurkan hatinya. Renita menatap titik biru itu sekali lagi, lalu mematikan layar ponselnya. Nikmatilah 5 hari kalian, desis Renita dengan suara dingin yang mematikan. Karena setelah ini, aku pastikan kalian tidak akan punya tempat untuk berteduh. Renita memutar balik mobilnya. Ia tidak pulang ke rumah untuk menangis di bawah bantal. Ia punya rencana besar. 5 hari ini bukan waktu liburan bagi Wildan dan Risma, tapi waktu bagi Renita untuk menyusun serangan balik yang mematikan. Investigasi senyap dimulai hari ini. Renita memarkir mobilnya di bahu jalan, berjarak sekitar 200 meter dari gerbang perumahan Gria Asri. Mesin mobil masih menyala, menderu halus menemani detak jantungnya yang berantakan. Matanya menatap nanar ke arah gerbang perumahan yang didominasi cat warna krem itu. Tempat ini bukan tempat asing baginya. Justru, tempat ini adalah rumah kedua baginya. Di sanalah Risma tinggal, sahabat terbaiknya sejak masa kuliah, tempat Renita biasa menumpahkan segala keluh kesah tentang pekerjaannya, tentang lelahnya mengurus rumah, dan, ironisnya, tentang perubahan sikap Wildan akhir-akhir ini. Renita ingat betul bagaimana ia dulu menemani Risma melewati masa-masa sulit saat wanita itu baru saja menjanda. Renitalah yang sering datang membawakan makanan, menemani Risma mengurus surat-surat, bahkan meminjamkan uang saat Risma butuh modal usaha kue. Renita menganggap Risma seperti saudara kandung sendiri, satu-satunya orang yang ia percaya 100% di luar keluarga intinya. Namun, titik biru di layar ponselnya menghancurkan persaudaraan itu dalam sekejap. Di layar GPS, titik yang mewakili jam tangan Wildan itu diam tak bergerak tepat di koordinat rumah Risma. Tidak bergeser 1 meter pun. "Kenapa harus kamu, Ris?" gumam Renita. Air matanya kembali menggenang namun kali ini terasa panas karena amarah. "Kenapa dari sekian banyak perempuan di dunia ini, harus sahabatku sendiri yang kamu pilih, Mas?" Rasa penasaran bercampur sakit hati mendorong Renita untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak bisa hanya percaya pada teknologi. Ia butuh bukti visual yang nyata, bukti yang akan mematikan segala penyangkalan Wildan nanti. Renita merogoh laci dashboard, mengambil kacamata hitam besar dan sebuah topi yang biasa ia pakai jika sedang malas berdandan. Ia mengenakannya sebagai penyamaran sederhana. Kaca film mobilnya memang cukup gelap, tapi ia tidak mau mengambil risiko dikenali satpam kompleks yang mungkin sudah akrab dengan wajahnya. Perlahan, Renita melajukan mobilnya memasuki gerbang perumahan. Ia melambaikan tangan sekilas pada satpam yang berjaga, yang untungnya sedang sibuk mengobrol dengan tukang paket sehingga tidak terlalu memperhatikan siapa yang ada di dalam mobil SUV hitam itu. Renita mengarahkan mobilnya menuju Blok C, jantungnya berdegup semakin kencang setiap kali roda mobil berputar mendekati tujuannya. Saat berbelok ke jalanan blok tempat rumah Risma berada, Renita memperlambat laju kendaraan. Ia melihat sebuah mobil sedan merah terparkir di carport rumah Risma. Itu mobil Risma. Dan di sana, pemandangan yang membuat darah Renita mendidih terpampang jelas. Di teras rumah, Wildan sedang berdiri santai. Ia sudah melepas jas kerjanya, menyisakan kemeja yang lengan bajunya digulung sesiku. Pria yang seharusnya sedang berada di pesawat menuju Singapura itu tampak tertawa lepas sambil mengangkat koper kabinnya. Di hadapannya, Risma berdiri mengenakan daster rumahan yang agak ketat. Rambutnya digerai indah, menyambut Wildan dengan senyum yang merekah lebar. Senyum yang dulu Renita kira tulus sebagai sahabat, namun kini terlihat seperti seringai kemenangan seorang pencuri. Renita menghentikan mobilnya agak jauh, terlindung di balik pohon rindang di seberang jalan.
Tangannya mencengkeram setir hingga buku-bukunya memutih. Ia melihat Risma menepuk lengan Wildan manja, lalu mengambil alih tas laptop suaminya. Wildan membalasnya dengan mencubit pipi Risma gemas. Adegan itu begitu natural, begitu akrab. Bukan canggung layaknya tamu dan tuan rumah, melainkan intim layaknya suami istri yang baru pulang kerja. Jelas kali ini bukan pertama kalinya Wildan kesini. Risma, desis Renita. Potongan-potongan kejadian masa lalu berputar di kepala Renita seperti film rusak. Ingatkah saat Renita curhat bahwa Wildan sering lembur? Risma saat itu berkata, "Yang sabar ya, Ren. Laki-laki itu kalau ngejar karir memang suka lupa waktu. Kamu harus dukung." Ternyata, lembur itu dihabiskan di sini. Ingatkah saat Renita menemukan struk bensin di daerah Bekasi padahal kantor Wildan di Jakarta Pusat? Saat itu Risma membela Wildan. Mungkin dia meeting sama klien di pabrik daerah sana. Ren, jangan negatif thinking ah. Ternyata, Risma sedang menutupi jejak mereka berdua. Air mata Renita menetes lagi. Tapi kali ini ia tidak terisak. Hatinya perlahan membeku. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi kebencian yang dingin dan kalkulatif. Ia melihat Wildan dan Risma masuk ke dalam rumah. Pintu depan ditutup rapat. Gorden jendela ruang tamu pun ditarik menutup. Rumah itu kini menjadi benteng pengkhianatan mereka. Renita mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar namun fokus, ia memotret rumah Risma dari kejauhan, memastikan plat nomor mobil Risma dan suasana rumah terekam jelas. Ia juga melakukan screenshot pada posisi GPS di aplikasi pelacaknya yang menunjukkan Wildan S. Watch, Nirgria Asri Blok C12. Inisial, R. Di struk perhiasan itu kini menemukan pemiliknya. Kalung itu pasti sudah melingkar di leher Risma sekarang, atau mungkin sedang dipakaikan oleh Wildan di dalam sana. Renita ingin sekali turun, mendobrak pintu itu, dan menjambak rambut Risma. Ia ingin memaki Wildan di depan tetangga-tetangga Risma. Tapi akal sehatnya menahan semua impuls itu. Jika ia melabrak sekarang, ia hanya akan mendapatkan kepuasan sesaat. Wildan mungkin akan minta maaf, atau malah membela diri dan menyalahkan Renita. Risma mungkin akan memohon sambil menangis buaya. Dan yang paling parah, harta Gonogini belum diamankan. Renita tahu, Wildan cerdik soal uang. Jika Renita minta cerai sekarang tanpa persiapan, Wildan bisa saja menyembunyikan aset-aset berharga. Tidak. Bisik Renita pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menormalkan detak jantungnya. Main kasar itu cara orang bodoh. Aku akan main cantik. Renita menatap rumah itu sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang jenderal yang sedang mengamati markas musuh sebelum meluncurkan serangan bom. Nikmatilah waktu kalian. 5 hari ini adalah hadiah terakhir dariku sebelum neraka yang sebenarnya datang, ucap Renita lirih. Ia memasukkan persneling, memutar setir, dan perlahan meninggalkan kompleks perumahan itu. Ia tidak pulang ke rumah untuk meratapi nasib. Pikirannya sudah penuh dengan rencana. Investigasi akan dimulai. Pengamanan aset akan dilakukan. Dan ketika Wildan pulang nanti, ia tidak akan menemukan istri yang menyambutnya dengan senyum hangat, melainkan puing-puing kehidupan yang sudah Renita hancurkan dengan sengaja. Renita menyeka sudut matanya yang basah. Wajahnya kini datar, tanpa ekspresi. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Jam tangan itu akan menjadi saksi kejatuhanmu. 5 hari. Renita memiliki waktu 5 hari penuh kebebasan tanpa gangguan Wildan di rumah. Bagi Wildan, ini adalah liburan romantis terselubung bersama selingkuhannya. Tapi bagi Renita, ini adalah masa pembersihan dan persiapan perang. Hari pertama, dinas, Wildan. Renita tidak pergi ke kantor. Ia mengambil cuti tahunan dengan alasan mendadak. Pagi-pagi sekali, setelah memastikan Wildan tidak akan pulang, karena GPS menunjukkan Wildan masih diam tak bergerak di rumah Risma sejak semalam, Renita mulai beraksi. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan bukti fisik yang tak terbantahkan. Sekitar pukul 10 pagi, Renita kembali ke perumahan Gria Asri.
Kali ini ia meminjam mobil adiknya yang berjenis city car biasa agar tidak mencolok, karena Wildan dan Risma mengenali mobil SUV-nya. Renita memarkir mobil di sudut taman kompleks yang memiliki pandangan langsung ke halaman samping rumah Risma, tempat jemuran berada. Renita tahu kebiasaan Risma menjemur pakaian di jam segini. Benar saja. Pintu samping terbuka. Risma keluar membawa keranjang cucian. Namun yang membuat Renita menahan napas adalah sosok yang menyusul di belakangnya. Wildan keluar, mengenakan kaos oblong santai dan celana pendek, membantu Risma menjemur pakaian. Mereka tertawa-tawa kecil, sesekali saling mencipratkan air sisa cucian. Renita menurunkan kaca jendela sedikit, mengarahkan kamera ponselnya yang memiliki fitur zoom tinggi. Klik, klik, klik. Ia mendapatkan angle yang sempurna. Foto Wildan sedang memegang gantungan baju di rumah Risma. Dan yang paling penting, jam tangan smartwatch pemberian Renita terlihat jelas melingkar di pergelangan tangan Wildan, berkilau memantulkan sinar matahari. Jam itu menjadi bukti waktu dan identitas yang tak bisa disangkal. Bodoh, gumam Renita. Kamu pakai jam pelacak itu sambil berselingkuh. Setelah mendapatkan cukup foto, Renita beranjak pergi. Target berikutnya, jejak finansial. Renita pulang ke rumah dan langsung menuju ruang kerja Wildan. Ia tahu password laptop suaminya, tanggal pernikahan mereka yang ironisnya masih dipakai Wildan. Renita membuka internet banking Wildan. Ia memang tidak tahu PIN transaksinya, tapi ia bisa melihat riwayat mutasi rekening karena browser Wildan menyimpan password untuk login akses lihat saja. Mata Renita menelusuri deretan angka di layar. Tangannya mengepal. Ada transfer berkala setiap bulan ke rekening atas nama Harisma Putri, nama lengkap Risma. Jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 juta, 5 juta, hingga yang terbesar 10 juta rupiah bulan lalu. Keterangannya disamarkan sebagai bayar hutang atau arisan. Bayar hutang apa sampai puluhan juta? Cibir Renita. Ternyata uang belanja yang kamu bilang harus dihemat itu larinya ke sini. Renita segera mencetak semua bukti mutasi rekening itu. Ia juga mencetak bukti booking hotel di Singapura yang ternyata fiktif, karena tidak ada transaksi pembayaran hotel di mutasi rekening Wildan bulan ini. Struk perhiasan yang ia temukan kemarin malam juga ia amankan di dalam map khusus berwarna merah. Map pemusnah. Hari kedua dan ketiga, Renita fokus pada pengamanan aset. Ini adalah bagian yang paling krusial. Rumah yang mereka tempati saat ini adalah warisan dari orang tua Renita. Sertifikatnya memang atas nama Renita, tapi Wildan sering mendesak agar sertifikat itu disekolahkan ke bank untuk modal usaha sampingan Wildan. Untungnya, Renita selalu menolak. Renita mengambil sertifikat rumah asli dari brankas, juga BPKB mobilnya sendiri, dan beberapa perhiasan emas miliknya. Ia membawa semua itu ke rumah orang tuanya untuk dititipkan di brankas sang ayah. Ia tidak mau mengambil risiko Wildan mengamuk dan merusak dokumen penting saat diusir nanti. Selanjutnya, tabungan. Mereka memiliki satu rekening tabungan bersama untuk dana darurat dan masa depan. Saldonya cukup lumayan. Hasil tabungan mereka berdua selama 5 tahun menikah. Tanpa ragu, Renita memindahkan seluruh isi saldo itu ke rekening pribadi miliknya yang tidak diketahui Wildan. Ia menyisakan saldo minimal Rp50.000 saja. Jika Wildan bertanya nanti, Renita sudah menyiapkan jawaban. Untuk investasi masa depan kita, Mas. Biar aman. Aman dari tangan suami yang serakah. Hari keempat. Hari di mana Renita melakukan tindakan paling ekstrim dan memuaskan. Wildan memiliki hobi mahal. Motor sport 250cc yang ia rawat melebihi ia merawat istrinya sendiri. Motor itu jarang dipakai. Hanya dipanaskan setiap pagi dan dilap hingga mengkilap. Wildan sangat bangga dengan motor itu. Sering memamerkannya di media sosial. Selain itu, ada juga koleksi action figure mahal dan peralatan gaming di ruang kerjanya. Renita menelepon seorang kenalan adiknya yang merupakan pedagang motor bekas. Mas, bisa datang ke rumah sekarang? Saya mau jual motor suami. Surat-surat lengkap, pajak hidup. Ucap Renita di telepon. Waduh, motor sport yang merah itu, Bu?
Serius dijual? Tanya si pedagang yang pernah melihat motor itu. Serius. Angkut hari ini juga. Harga miring gak apa-apa. Yang penting cash dan barangnya keluar dari rumah ini sebelum sore. Tegas Renita. 1 jam kemudian, transaksi terjadi. Motor kesayangan Wildan diangkut ke atas mobil bak terbuka. Renita menerima segepok uang tunai, yang tentu saja langsung ia masukkan ke rekening pribadinya. Tak hanya motor, Renita juga menjual konsol game dan beberapa barang elektronik hobi Wildan ke toko barang bekas daring. Rumah menjadi terasa lebih lapang. Garasi yang biasanya sesak oleh motor besar itu kini kosong melompong. Tapi Renita tidak membiarkannya kosong begitu saja. Ia pergi ke grosir sembako. Ia membeli 10 kardus mie instan kuah rasa ayam bawang. Kardus-kardus itu ia susun rapi di tempat motor Wildan biasa parkir. Di ruang kerja, di meja tempat konsol game dan action figure biasa berjejer, Renita meletakkan tumpukan baju-baju kotor dan setrikaan. Sambil melakukan semua itu, ponsel Renita bergetar. Pesan masuk dari Wildan. Mas Wildan, duh, Ren, meeting hari ini capek banget. Kliennya rewel. Singapura panas lagi. Kamu lagi apa? Renita membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. Ia membalas dengan tenang. Aku lagi beres-beres rumah, Mas. Biar nanti pas kamu pulang, rumahnya kelihatan baru. Semangat kerjanya ya. Jangan lupa oleh-oleh. Mas Wildan. Siap, Bu Bos. Nanti aku belikan coklat ya. Love you. Coklat. Renita tertawa kecil. Aku sudah siapkan coklat spesial buat kamu, Mas. Hari kelima, hari kepulangan. Renita menghabiskan hari itu dengan mencetak peta perjalanan GPS dari jam tangan Wildan selama 5 hari terakhir. Peta itu menunjukkan garis-garis ruwet yang hanya berputar di sekitar rumah Risma, pasar swalayan dekat sana, dan beberapa tempat makan di sekitar Bekasi. Tidak ada satupun garis yang menunjukkan lokasi di Singapura atau Bandara Changi. Renita menempelkan peta besar itu di dinding ruang tamu, tepat di tengah-tengah, seperti sebuah karya seni instalasi. Di sekeliling peta itu, ia menempelkan foto-foto mesra Wildan dan Risma yang ia ambil diam-diam, struk perhiasan yang diperbesar, dan bukti transfer bank. Koper-koper berisi pakaian Wildan sudah ia siapkan di sudut ruangan. Bukan koper untuk pergi liburan, tapi koper-koper berisi baju bekas, baju yang sudah lusuh, dan celana-celana yang sudah sobek sedikit. Baju-baju bagus dan jas mahal Wildan sudah Renita sumbangkan ke panti asuhan pagi tadi. Sore menjelang malam, Renita duduk di sofa ruang tamu yang sengaja ia buat gelap gulita. Ia mematikan semua lampu utama, hanya menyisakan lampu jalan yang remang-remang menembus jendela. Tidak ada aroma masakan enak seperti saat Wildan berangkat. Dapur dingin dan bersih. Di meja makan hanya ada segelas air putih untuk Renita sendiri. Renita mengecek posisi GPS terakhir. Titik biru itu sedang bergerak cepat di jalan tol arah pulang. Risma pasti sudah mengantar Wildan sampai titik aman. Mungkin Wildan lanjut naik taksi online agar terlihat seperti pulang dari bandara. Sebentar lagi pertunjukannya dimulai. Bisik Renita dalam kegelapan. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia sudah siap. Mentalnya sudah baja. Air matanya sudah kering. Malam ini, Wildan akan pulang ke rumah yang ia kira surga, tanpa sadar bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam pengadilan yang akan memvonisnya bersalah tanpa ampun. Renita memutar-mutar cincin kawin di jarinya, lalu melepasnya perlahan dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping map merah berisi bukti perselingkuhan. Suara mobil berhenti di depan pagar terdengar. Suara pagar dibuka. Langkah kaki Wildan mendekat ke pintu utama. Assalamualaikum. Ren. Aku pulang. Seru Wildan dari luar dengan nada ceria yang dibuat-buat. Disusul suara kunci diputar. Renita duduk tegak. Matanya menatap tajam ke arah pintu yang perlahan terbuka. Waalaikumsalam, Mas. Jawab Renita pelan dari dalam kegelapan. Selamat datang kembali ke realita. Suara kunci yang berputar di lubang pintu terdengar nyaring di tengah keheningan malam yang mencekam. Renita duduk diam di sofa tunggal di sudut ruang tamu.
Tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan. Ia tidak menyalakan satupun lampu di lantai bawah. Hanya bias cahaya lampu jalanan yang menerobos masuk lewat celah gorden, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Pintu terbuka. Sosok Wildan muncul di ambang pintu, menyeret koper kabinnya dengan gaya yang sengaja dibuat lesu. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas teatrikal yang dirancang untuk memancing simpati. "Assalamualaikum. Ren. Sayang. Mas pulang," seru Wildan. Suaranya terdengar ceria namun dibuat sedikit parau, seolah-olah ia kelelahan karena perjalanan udara yang panjang. Renita tidak menjawab. Ia hanya menatap siluet suaminya itu dengan tatapan sedingin es. Wildan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu meraba-raba dinding mencari saklar lampu. "Kok gelap banget sih, Bu? Kamu belum bayar listrik atau gimana? Padahal aku sudah kangen banget lo pengen lihat wajah istriku." Klik. Lampu kristal di tengah ruang tamu menyala terang benderang, menyapu bersih kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. Wildan menyipitkan mata, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya yang tiba-tiba. Kejutan. Suara Renita terdengar datar, memecah keheningan. Wildan menoleh ke arah suara itu. Senyum manis yang sudah ia persiapkan di wajahnya seketika luntur. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka, dan koper yang dipegangnya terlepas dari genggaman, jatuh berdebum ke lantai. Pemandangan di hadapannya bukanlah meja makan yang penuh dengan hidangan lezat, atau pelukan hangat dari istri yang merindu. Pemandangan di hadapannya adalah sebuah galeri dosa. Dinding ruang tamu yang biasanya dihiasi lukisan pemandangan atau foto pernikahan mereka yang romantis, kini telah berubah total. Renita telah menyulap dinding utama itu menjadi papan investigasi raksasa. Di tengah-tengah dinding, tertempel sebuah peta besar hasil cetakan digital berukuran A3. Itu adalah peta perjalanan GPS dari jam tangan smartwatch yang masih melingkar di pergelangan tangan Wildan. Garis-garis merah tebal menandai rute perjalanannya selama 5 hari terakhir. Tidak ada satupun garis yang mengarah ke Bandara Changi, Singapura. Semua garis itu ruwet berpusat di satu titik koordinat. Perumahan Gria Asri, Blok C12. Rumah Risma. Di sekeliling peta itu, Renita menempelkan foto-foto yang dicetaknya dengan kualitas tinggi. Foto Wildan yang sedang tertawa sambil menjemur pakaian di halaman rumah Risma. Foto mobil Wildan, yang sebenarnya adalah taksi online yang menjemputnya, berhenti di depan pagar rumah Risma. Foto bukti transfer bank dengan nominal jutaan rupiah yang mengalir deras ke rekening atas nama Harisma Putri. Dan yang paling menyakitkan mata, foto struk pembelian kalung berlian berinisial R, yang diperbesar hingga setiap digit harganya terbaca jelas. Wildan terpaku. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Wajahnya yang tadi segar bugar kini pucat pasi, seputih tembok di belakangnya. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar dari satu bukti ke bukti lain. "Gimana Singapura, Mas? Panas?" tanya Renita santai. Ia masih duduk di sofa, menyilangkan kaki, memutar-mutar gelas berisi air putih di tangannya. "Atau lebih panas di Bekasi?" Wildan tergagap. Otaknya berusaha keras mencari alasan, mencari celah untuk berbohong. Tapi bukti-bukti di dinding itu terlalu telak. "Reni ini apa maksudnya? Kamu salah paham. Aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" potong Renita cepat. Nada suaranya tidak meninggi, tapi ketajamannya mampu mengiris nyali Wildan. "Jelasin kenapa pesawat kamu mendarat di jemuran rumah sahabatku? Atau jelasin kenapa klien kamu di Singapura itu ternyata janda beranak satu yang namanya Risma?" Wildan mencoba mendekat, memasang wajah memelas. "Dengerin aku dulu, Ren. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku memang nggak ke Singapura, tapi itu karena proyeknya batal. Aku takut kamu kecewa. Jadi aku nginep di rumah teman. Risma cuma bantu kasih tumpangan." "Oh, tumpangan." Renita tertawa, sebuah tawa kering tanpa rasa humor. Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati dinding bukti. Jarinya menunjuk foto bukti transfer.
Tumpangan yang mahal ya, Mas? 10 juta bulan lalu? 5 juta bulan ini? Itu ongkos sewa kamar atau tarif jasa layanan. Wajah Wildan memerah padam. Campuran antara malu dan marah karena tertangkap basah. Jaga mulutmu, Ren. Risma itu sahabat kamu. Dia orang baik. Dulu dia sahabatku. Ralat Renita dingin. Sekarang dia cuma wanita murahan yang menampung suami orang. Wildan mengalihkan pandangannya. Tak sanggup menatap mata istrinya yang penuh api amarah yang terpendam. Matanya kemudian tertuju pada tumpukan benda di sudut ruangan. Ada 3 koper besar dan beberapa kardus mie instan. Itu barang-barang siapa? Tanya Wildan, mencoba mengalihkan topik. Barang-barang kamu, jawab Renita. Semua baju kamu, dari yang ada di lemari gantung sampai yang ada di keranjang cucian, sudah aku masukkan ke koper-koper itu. Yang bagus-bagus sudah aku sumbangkan ke panti asuhan. Hitung-hitung buang sial. Yang di koper itu cuma sisa baju bekas yang sudah belel. Cocok buat kamu memulai hidup baru. Wildan terbelalak. Ia berlari ke arah kamar tidur, membuka pintu, dan mendapati lemari pakaiannya sudah kosong melompong. Hanya tersisa gantungan baju yang beradu karena angin AC. Ia lari ke ruang kerjanya. Kosong. Komputer gamingnya hilang. Koleksi action figur mahalnya lenyap. Ia berlari lagi ke arah garasi samping, membuka pintu yang menghubungkan ruang tengah ke garasi. Motor, teriak Wildan histeris. Mana motorku? Ninja merahku mana, Ren? Renita menunjuk tumpukan kardus mie instan di sudut ruang tamu dengan dagunya. Itu gantinya. Motormu sudah aku jual. Hasilnya lumayan buat ganti kerugian batinku selama ini. Sebagai gantinya, aku belikan kamu stok makanan. Kamu kan suka ngeluh lapar kalau pulang kerja? Nah, itu cukup buat sebulan. Kardus mie instan itu kendaraan barumu sekarang. Wildan berbalik menatap Renita dengan tatapan nyalang. Urat-urat di lehernya menonjol. Kamu gila ya? Itu motor kesayanganku. Kamu nggak berhak jual barang-barangku. Itu harta Gonogini. Gonogini. Renita melangkah maju, menatap suaminya tepat di manik mata. Jarak mereka hanya tinggal selangkah. Aroma parfum wanita lain masih samar-samar tercium dari kemeja Wildan, membuat perut Renita mual. Kamu lupa, Mas? Motor itu dibeli pakai uang bonus tahunanku 2 tahun lalu. BPKB-nya atas namaku. Secara hukum dan agama, itu milikku. Aku berhak membakarnya kalau aku mau. Wildan mengepalkan tangannya. Ia tampak seperti ingin meledak, tapi keberaniannya menciut melihat ketenangan Renita. Istrinya yang selama ini ia kenal penurut, lembut, dan pemaaf, kini berdiri di hadapannya seperti tembok beton yang tak bisa ditembus. Kamu keterlaluan, Ren, desis Wildan. Hanya gara-gara aku bohong sedikit soal dinas. Kamu hancurkan semuanya? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Oke? Aku hilaf. Laki-laki wajar kalau hilaf sekali-kali. Sekali-kali. Renita mengambil map merah dari meja. Ia melemparkan map itu ke dada Wildan. Isinya berhamburan keluar. Lembar demi lembar mutasi rekening jatuh berserakan di lantai, menutupi ubin marmer ruang tamu. Lihat itu. Transferan kamu ke Risma sudah berjalan setahun. Mas. Setahun. Itu bukan hilaf. Itu doyan. Suara Renita akhirnya meninggi. Pertahanannya sedikit retak, membiarkan rasa sakit itu keluar lewat suaranya yang bergetar. Kamu makan masakan dia, tidur di kasur dia, pakai uang kita buat biayai gaya hidup dia. Sementara aku di sini kayak orang bodoh ngirit uang belanja demi masa depan kita. Dan yang paling menjijikkan. Renita menunjuk jam tangan di pergelangan tangan Wildan. Kamu pakai jam tangan pemberianku saat kamu bersamanya. Kamu bawa cintaku ke tempat sampah itu. Wildan refleks menutupi jam tangan itu dengan telapak tangannya yang lain. Ia baru sadar bahwa benda itulah biang keladinya. Benda yang ia banggakan di depan Risma. Benda yang ia pamerkan sebagai simbol kesuksesannya, ternyata adalah mata-mata yang dikirim istrinya. Suasana rumah terasa begitu dingin,
Meski AC tidak dinyalakan, hawa permusuhan begitu pekat hingga rasanya mencekik. Wildan memandang sekeliling. Rumah yang dulu terasa nyaman kini terasa asing dan memusuhi dirinya. Oke, aku salah, kata Wildan akhirnya. Suaranya melemah namun masih terdengar arogan. Terus kamu mau apa? Mau cerai? Jangan kekanak-kanakan, Ren. Malu sama tetangga. Malu sama orang tua. Kita perbaiki ini. Aku janji nggak akan ketemu Risma lagi. Renita tersenyum miring. Senyuman yang membuat bulu kuduk Wildan meremang. Malu? Ulang Renita. Kamu bicara soal malu? Simpan rasa malumu itu, Mas. Karena kamu akan sangat membutuhkannya 5 menit lagi. Renita berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk. Di luar, suasana kompleks perumahan sedang ramai karena jam pulang kerja tetangga dan anak-anak yang bermain sepeda. Keluar, perintah Renita pelan. Apa? Wildan tak percaya. Keluar dari rumahku. Teriak Renita. Suaranya menggelegar hingga terdengar ke jalanan depan. Wildan panik. Ia melihat ke arah pintu yang terbuka. Ren, jangan teriak-teriak. Nanti tetangga dengar. Biar mereka dengar, tantang Renita. Biar satu dunia tahu kalau Wildan, suami yang katanya soleh dan pekerja keras ini, baru saja pulang dari dinas di kasur janda sahabat istrinya. Renita tidak lagi peduli pada citra keluarga harmonis. Malam ini adalah malam penghakiman. Neraka yang ia janjikan untuk Wildan baru saja membuka gerbangnya. Wildan buru-buru menutup pintu kembali. Napasnya memburu karena panik. Wajahnya pias ketakutan akan skandal yang mungkin terjadi. Ren, please. Jangan gila. Kamu mau ngusir aku? Ini rumahku juga. Aku suami kamu, kepala keluarga di sini. Renita menggeleng pelan. Sorot matanya menatap Wildan dengan rasa kasihan yang merendahkan. Ia berjalan menuju meja konsol di dekat pintu masuk, mengambil sebuah amplop coklat besar. Koreksi, Mas. Kamu pernah jadi kepala keluarga di sini. Tapi soal rumah. Renita mengeluarkan selembar kertas fotokopi sertifikat rumah. Coba baca nama yang tertera di sini. Renita Ayunda. Bukan Wildan. Ini rumah warisan orang tuaku. Sertifikat hak milik atas namaku. Kamu cuma numpang. Wildan terdiam 1000 bahasa. Ia tahu fakta itu. Tapi selama ini ia selalu merasa memiliki karena ia yang membayar tagihan listrik dan air. Namun di mata hukum, ia tidak punya hak sepeser pun atas tanah dan bangunan ini. Dan tabungan kita. Renita melanjutkan, seolah sedang membacakan vonis hukuman mati. Aku sudah cek saldo terakhir. Kosong. Oh, maaf. Aku pindahkan semuanya ke rekening pribadiku kemarin. Anggap saja itu pelunasan hutang kamu yang selama ini diam-diam kamu ambil buat Risma. Jadi sekarang, kamu resmi bangkrut, Mas. Lutut Wildan lemas. Ia merosot duduk di lantai, bersandar pada koper-koper baju bekasnya. Hancur sudah. Motornya hilang, tabungannya ludes, rumah ini bukan miliknya, dan karir, suami teladan, nya tamat. Ia mencoba strategi terakhir. Manipulasi emosional. Ren. Wildan mulai menangis. Air mata buaya yang dipaksakan keluar. Tega kamu sama aku. Aku ini suamimu. Aku ayah dari calon anak-anak kita nanti. Masa kamu buang aku kayak sampah begini? Aku hilaf. Ren. Risma yang goda aku duluan. Dia yang minta ditemenin terus. Aku cuma kasihan sama dia. Cukup. Bentak Renita. Jangan bawa-bawa, calon anak, yang bahkan belum ada karena Tuhan tahu kamu belum pantas jadi bapak. Dan jangan salahin Risma doang. Perselingkuhan itu butuh 2 orang yang setuju untuk berkhianat. Kamu yang menikmati, kamu yang bayar, kamu yang bohong. Renita menunjuk jam tangan di tangan Wildan lagi. Jam itu tidak pernah bohong, Mas. Jam itu merekam detak jantungmu yang naik saat kamu berduaan sama dia. Jam itu merekam langkah kakimu yang masuk ke rumah dia. Teknologi lebih jujur daripada mulut manismu.
Renita menarik napas dalam, mengumpulkan sisa tenaganya untuk eksekusi terakhir. Sekarang berdiri. Ambil koper-koper sampah ini. Dan pergi. Wildan masih diam, berharap Renita berubah pikiran. Renita tidak main-main. Ia mengambil ponselnya dan menekan tombol panggil pada kontak yang sudah ia siapkan. Pos Satpam Kompleks. Halo, Pak Ujang? Tolong ke rumah saya sekarang ya. Pak, ada orang asing yang bikin keributan dan gak mau pergi. Tolong bawa teman-teman yang lain buat seret dia keluar. Terima kasih. Mendengar itu, Wildan langsung melompat bangun. Diusir istri saja sudah memalukan, apalagi jika diseret satpam di depan umum. Harga dirinya yang tersisa seujung kuku tidak akan sanggup menanggungnya. Oke, aku pergi. Seru Wildan dengan nada tinggi menutupi rasa malunya. Nggak perlu panggil satpam. Aku pergi sekarang. Puas kamu. Wildan menyambar 2 koper besar dengan kasar. Ia menendang kardus mie instan dengan frustrasi. Tapi kardus itu terlalu berat untuk bergeser. Hanya membuat kakinya sakit. Ia meringis. Lalu dengan terpincang-pincang menyeret koper-kopernya menuju pintu. Renita membukakan pintu untuknya. Kali ini ia membiarkannya terbuka lebar. Wildan melangkah keluar ke teras. Di luar pagar, seperti dugaan Renita, beberapa tetangga sudah mulai berkumpul. Mereka penasaran mendengar teriakan Renita tadi. Ada Bu RT yang sedang menyiram tanaman. Ada Pak Asep tetangga depan yang sedang mencuci mobil. Mereka semua menatap Wildan dengan tatapan bertanya-tanya. Melihat koper-koper besar itu, dan melihat wajah Wildan yang kusut, mereka langsung paham apa yang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Pak Wildan diusir ya? Wah, ada apa tuh? KDRT atau apa? Dengar-dengar tadi Bu Renita teriak soal selingkuh. Wildan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani menatap mata para tetangga yang selama ini menghormatinya. Ia menyeret kopernya keluar pagar dengan cepat. Berusaha kabur dari panggung penghinaan itu secepat mungkin. Di ambang pintu, Renita berdiri tegak. Ia tidak menangis. Wajahnya tenang, memancarkan aura kekuatan yang baru. Mas, panggil Renita saat Wildan sudah berada di trotoar. Wildan berhenti dan menoleh, berharap ada kata maaf atau kesempatan kedua. Jam tangannya, kata Renita datar. Itu aku beli pakai uangku. Tinggalkan di situ. Wildan menggeram marah. Dengan kasar ia melepas jam tangan smartwatch itu dari pergelangan tangannya dan melemparnya ke halaman rumput Renita. Jam itu mendarat di rumput. Masih berkedip pelan. Ambil tuh jam sialan, teriak Wildan. Aku bisa beli 10 yang lebih bagus dari itu. Silakan, jawab Renita tenang. Asal jangan pakai uangku lagi. Wildan berbalik dan berjalan menjauh. Menembus tatapan menghakimi para tetangga. Menyeret koper berisi baju bekas tanpa tujuan yang jelas. Mungkin dia akan ke rumah Risma lagi. Tapi Renita ragu Risma mau menampung pria pengangguran tanpa aset seperti Wildan sekarang. Risma menyukai Wildan karena uang dan fasilitasnya. Tanpa itu, cinta mereka akan diuji dengan tagihan dan kelaparan. Renita memungut jam tangan dari rumput. Layarnya sedikit retak, tapi masih menyala. Peta di layarnya masih menunjukkan lokasi di sini. Di rumahnya. Rumah yang kini benar-benar miliknya seutuhnya. Pak Ujang dan 1 satpam lain datang tergopoh-gopoh naik motor patroli. Bu Renita. Ada apa, Bu? Mana orangnya? Renita tersenyum pada Pak Satpam. Senyum yang tulus dan lega. Senyum pertamanya yang asli dalam 5 hari terakhir. Sudah pergi, Pak. Sudah saya buang. Sampahnya. Maaf ya jadi merepotkan Bapak. Aman kok sekarang. Pak Ujang mengangguk paham meski masih bingung. Lalu pamit undur diri. Para tetangga pun perlahan bubar meski masih saling berbisik. Renita melangkah mundur masuk ke dalam rumah. Ia melihat dinding ruang tamu yang penuh bukti perselingkuhan itu. Besok, ia akan menyuruh tukang cat untuk mengecat ulang dinding itu. Menghapus jejak Wildan. Menghapus jejak pengkhianatan, dan menggantinya dengan warna baru yang lebih cerah. Warna harapan. Ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat.
lalu menguncinya 2 kali. Suara, klik. Kunci pintu itu terdengar seperti musik terindah di telinganya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Renita merasa benar-benar aman. Ia sendirian di rumah besar itu, tapi ia tidak merasa sepi. Ia merasa bebas. Renita menatap jam tangan di genggamannya, lalu mematikannya. Layar menjadi gelap. Misi selesai. Selamat tinggal, Wildan, bisiknya pada keheningan malam. Dan selamat datang kembali, Renita. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai.